Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang seorang ahli ibadah yang terkubur longsor di dalam masjid. Seperti apakah ceritanya? Jangan di-skip biar tidak terjadi salah paham. Simak terus. Di sebuah desa terpencil yang terletak di bawah bukit tinggi, hiduplah seorang pria, sebut saja Sutris. Kehidupan Sutris jauh dari kata layak. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil yang hampir roboh, tanpa perabotan memadai dan dengan atap yang bocor saat hujan datang. Kehidupannya penuh perjuangan. Sutris adalah simbol kemiskinan di desa itu. Setiap hari, Sutris harus berpuasa karena makanan sangat sulit didapatkan. Ia sering mencari sisa-sisa makanan di sekitar desa atau menerima uluran tangan dari warga yang iba kepadanya. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh. Ia menjalani hidupnya dengan sabar dan tetap bersyukur meskipun keadaannya jauh dari kata cukup. Pakaian Sutris hanya satu pasang, sudah lusuh, penuh tambalan, dan warnanya memudar karena terlalu sering terkena panas matahari dan hujan. Jika pakaian itu kotor, Sutris akan mencucinya di sungai kecil di kaki bukit, lalu menjemurnya. Sambil menunggu pakaian itu kering, ia hanya duduk di balik semak-semak untuk menutupi tubuhnya yang setengah telanjang. Hal ini sering membuat warga yang melihat merasa iba. "Pak Sutris, ini ada sedikit makanan, jangan sungkan, makanlah," kata seorang ibu desa yang datang membawa sebungkus nasi. Sutris selalu menerima dengan senyum. "Terima kasih, Bu. Semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu," ucapnya tulus. Begitulah hari-harinya berlalu, penuh kesulitan tapi juga penuh ketabahan. Namun kehidupan Sutris berubah pada suatu hari ketika seorang dermawan kaya raya bernama Pak Budi datang ke desa itu. Pak Budi adalah seorang pengusaha sukses dari kota yang terkenal dengan kemurahan hatinya. Ia sering melakukan kegiatan sosial ke desa-desa terpencil untuk membantu warga yang kurang mampu. Hari itu, Pak Budi bersama timnya berkunjung ke desa di bawah bukit tempat Sutris tinggal. Mereka membawa berbagai bantuan untuk warga desa, seperti sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Saat sedang menyusuri desa, mata Pak Budi tertuju pada Sutris yang sedang menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Tubuh Sutris yang kurus dan wajahnya yang tirus membuat Pak Budi bergerak. "Siapa dia?" tanya Pak Budi kepada seorang warga. "Oh, itu Pak Sutris. Dia tinggal di gubuk di kaki bukit. Hidupnya sangat susah, Pak. Kami warga desa sering membantunya dengan makanan seadanya," jawab warga itu. Pak Budi mendekati Sutris. "Bapak tinggal di sini ya?" tanyanya dengan suara lembut. Sutris mengangguk. "Iya Tuan, saya tinggal di gubuk kecil itu. Hidup saya memang seperti ini, tapi saya bersyukur masih bisa bertahan," jawabnya dengan senyum tipis. Pak Budi terdiam sejenak. Hatinya tergugah melihat ketabahan Sutris. "Pak Sutris, saya ingin membantu Anda. Hidup seperti ini tidak mudah, dan saya yakin Anda bisa menjalani hidup yang lebih baik jika diberi kesempatan." Sutris terkejut mendengar tawaran itu. "Tuan, saya tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Anda?" "Anda tidak perlu membalas apapun, Pak Sutris. Saya akan membiayai kebutuhan Anda untuk sementara waktu dan memberikan modal agar Anda bisa memulai usaha," jawab Pak Budi dengan tulus. Keesokan harinya, Pak Budi datang ke rumah Sutris dengan membawa timnya. Mereka memberikan pakaian baru, sembako, dan sejumlah uang sebagai modal usaha. Pak Budi juga membantu memperbaiki gubuk Sutris hingga menjadi rumah yang lebih layak. Dengan modal yang diberikan, Sutris mulai menjual makanan ringan di desa. Usahanya perlahan berkembang berkat kerja keras dan dukungan warga. Setelah beberapa bulan, kehidupan Sutris berubah drastis. Ia tidak lagi harus berpuasa karena kekurangan makanan, dan ia bisa membeli pakaian baru. Rumahnya kini menjadi tempat yang nyaman
dan usahanya terus maju. Sutris bahkan mulai membantu warga lain yang membutuhkan untuk mengikuti jejak kebaikan Pak Budi. Ia mengelola modal yang diberikan dengan bijak, dan berkat kerja kerasnya, usaha tersebut berkembang pesat. Keuntungan yang awalnya kecil perlahan menjadi besar, hingga pada akhirnya ia mampu membuka beberapa cabang usaha di desa-desa sekitar. Sutris yang dulu hanya dikenal sebagai pria miskin, kini menjadi simbol kesuksesan yang diraih dengan ketekunan. Pak Budi tetap memantau perkembangan Sutris dari kejauhan. Ia merasa bangga melihat Sutris yang dulunya hidup dalam kemiskinan, kini mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bagi Sutris, Pak Budi bukan hanya seorang dermawan, tetapi juga seorang penyelamat yang mengubah hidupnya. Hidup Sutris kini penuh berkah. Dari seorang pria miskin yang tinggal di bawah bukit, ia menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi oleh warga desa. Ia selalu mengingat pelajaran berharga dari pengalaman hidupnya, bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang, dan bahwa rasa syukur adalah kunci dari kebahagiaan sejati. Rumah yang dulu hanya gubuk reot kini berubah menjadi sebuah rumah megah dengan halaman luas dan taman yang indah. Atap bocor yang dulu mengiringi hari-hari penuh kesulitan kini telah digantikan oleh dinding kokoh dan interior mewah. Meski demikian, Sutris tidak pernah melupakan masa-masa sulitnya. Nasihat Pak Budi yang mengajarkannya untuk selalu membantu sesama menjadi pegangan hidupnya. Pada suatu malam, Sutris merenung di beranda rumahnya yang baru. Ia mengingat masa lalu, bagaimana ia sering kelaparan dan menerima uluran tangan dari warga desa. Hatinya tergerak untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk membangun sebuah masjid di dekat rumahnya, di kaki bukit yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Masjid tersebut dirancang dengan indah. Bangunannya kokoh, berlantai marmer, dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti tempat wudhu yang nyaman dan perpustakaan kecil berisi buku-buku agama. Sutris ingin masjid ini menjadi tempat yang tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga untuk kegiatan sosial warga desa. Ketika masjid itu selesai dibangun, Sutris merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia menjadi orang pertama yang menunaikan sholat di sana. Setiap hari, ia membersihkan masjid dengan tangannya sendiri. Meski ia sudah memiliki banyak pegawai untuk membantu pekerjaannya, Sutris tidak ingin ada bagian masjid yang kotor. Bahkan, sedikit debu pun langsung ia bersihkan. Hidup Sutris kini berfokus pada pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat. Ia bukan hanya seorang donatur utama untuk masjid tersebut, tetapi juga aktif dalam segala kegiatan di sana. Ketika waktu sholat tiba, Sutris sering mengumandangkan azan dengan suaranya yang merdu. Tidak jarang ia juga menjadi imam sholat, memimpin warga desa yang semakin hari semakin sering berkunjung ke masjid. Pak Sutris benar-benar luar biasa. Meski kini kaya raya, hatinya tetap rendah hati. Kata seorang warga desa kepada temannya, setiap hari dia membersihkan masjid sendiri. Saya bahkan pernah melihatnya menyapu halaman masjid setelah sholat subuh. Sutris merasa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar. Ia memahami bahwa harta yang dimilikinya adalah titipan Tuhan, dan ia merasa bertanggung jawab untuk menggunakannya demi kebaikan. Selain masjid, Sutris juga sering memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, dari sembako hingga biaya pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Di sisa hidupnya, Sutris memutuskan untuk sepenuhnya mengabdikan dirinya pada masjid dan masyarakat. Ia melepaskan sebagian besar urusan bisnisnya kepada para pegawainya yang sudah ia percayai. Sementara ia fokus pada kegiatan keagamaan dan sosial. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah dari kekayaan materi, tetapi dari melihat senyum di wajah orang-orang yang ia bantu. Setiap kali ada kegiatan besar di masjid, Sutris selalu menjadi orang yang paling sibuk. Ia memastikan semuanya berjalan lancar, dari kebersihan masjid hingga kenyamanan para jamaah.
Bahkan ia sering mengajak anak-anak muda di desa untuk ikut merawat masjid dan belajar beragama. Masjid yang dibangun Sutris kini menjadi pusat kehidupan spiritual warga desa. Setiap kali ada yang bertanya mengapa ia begitu gigih merawat masjid, Sutris hanya tersenyum dan menjawab, "Dulu saya menerima banyak kebaikan dari orang lain. Sekarang, inilah cara saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan membantu sesama." Hidup Sutris adalah bukti nyata bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan bantuan, kerja keras, dan hati yang penuh bersyukur, hidup seseorang dapat berubah menjadi lebih baik. Kini, Sutris menjalani hari-harinya dengan damai, dikelilingi oleh doa-doa dari warga desa yang merasa terbantu oleh kebaikannya. Nama Sutris akan selalu dikenang sebagai pria yang tidak hanya berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain. Sampai suatu ketika, Sutris mulai diganggu oleh bisikan-bisikan jahat. Iblis berusaha menanamkan rasa sombong dan merasa paling suci di dalam hatinya. Awalnya Sutris mampu melawan bisikan itu dengan doa dan istighfar. Namun, perlahan-lahan ia mulai terpengaruh. Perasaan bahwa dirinya adalah penjaga masjid terbaik dan orang yang paling dekat dengan Tuhan mulai merasuk ke dalam pikirannya. Suatu hari, seorang warga desa tak sengaja mengotori masjid. Anak kecil itu yang membawa lumpur di kakinya tanpa sadar meninggalkan jejak kotor di lantai marmer masjid. Melihat itu, Sutris langsung meledak. Ia memarahi anak itu dengan suara keras hingga membuat anak tersebut menangis dan lari pulang. Warga yang melihat kejadian itu mulai merasa resah, tetapi mereka memilih diam karena tidak ingin memancing amarah Sutris. Ada juga salah seorang warga yang mengenakan pakaian lusuh dan kusam, terlihat seperti kotor namun padahal bersih. Sutris melarang orang tersebut masuk ke dalam masjid, yang membuat orang tersebut memendam kekecewaan. Tidak hanya itu, pada suatu malam, seekor kucing masuk ke dalam masjid. Hewan itu yang hanya mencari perlindungan dari dinginnya malam, malah dianggap Sutris sebagai ancaman bagi kesucian masjid. Dengan amarah yang meluap, Sutris mengejar kucing itu hingga keluar masjid dan membunuhnya. Kejadian ini membuat warga semakin khawatir dengan perubahan sikap Sutris. Seiring waktu, Sutris semakin merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang layak menjaga dan memimpin masjid. Ia melarang siapapun untuk mengumandangkan azan atau menjadi imam kecuali dirinya. Menurutnya, imam haruslah orang yang benar-benar suci, baik lahir maupun batin. Dan ia yakin bahwa hanya dirinya yang memenuhi kriteria itu. Warga desa semakin resah dengan sikap Sutris yang berubah. Beberapa warga mencoba mengingatkannya dengan sopan, tetapi Sutris malah memberikan ceramah panjang tentang kesucian dan betapa pentingnya menjaga masjid dari segala bentuk kotoran, baik fisik maupun spiritual. Kata-katanya penuh dengan kesombongan yang tidak disadarinya sendiri. "Aku membangun masjid ini. Aku pula yang paling mengerti cara menjaganya. Jika kalian tidak sependapat, kalian tidak usah datang ke sini," kata Sutris kepada seorang warga yang mencoba menasehatinya. Warga yang mendengar hal itu hanya bisa mengelus dada. Pada suatu hari, hujan turun dengan sangat deras. Hujan yang tak kunjung reda membuat tanah di tebing menjadi gembur dan rentan longsor. Warga desa mulai panik. Beberapa di antaranya memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun Sutris tetap tinggal di rumahnya yang megah, percaya bahwa masjid yang ia bangun adalah tempat paling aman karena diberkahi oleh Tuhan. Karena hujan semakin deras dan gemuruh tanah mulai terdengar, Sutris berlari ke masjid. Di sana ia berdoa dengan penuh harap agar bencana tidak menimpanya. "Tuhan, aku adalah hamba-Mu yang setia. Lindungilah aku dan masjid ini dari bencana," katanya sambil bersujud. Ia berdoa dan terus memohon, tetapi takdir berkata lain. Tebing tinggi yang berada di atas desa perlahan runtuh. Longsor besar menghantam rumah Sutris dan masjid yang ada di bawahnya. Tanah dan batu menimbun segalanya,
dalam sekejap, termasuk Sutris yang sedang berada di dalam masjid. Hujan terus turun dan masjid yang dulu megah kini hanya menyisakan kenangan di hati warga desa. Bencana longsor itu menjadi peristiwa yang tak terlupakan bagi warga desa. Meski merasa kehilangan, warga mulai merenungkan perubahan yang terjadi pada Sutris sebelum bencana menimpa. Mereka menyadari bahwa kebaikan yang disertai dengan kesombongan dan rasa paling benar justru menjauhkan seseorang dari tujuan sebenarnya, yaitu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Masjid yang terkubur di bawah tanah menjadi pengingat bagi warga desa akan bahaya kesombongan. Meskipun dalam niat yang mulia, kini warga membangun masjid baru di tempat yang lebih aman, dan mereka melanjutkan tradisi beribadah dengan semangat kebersamaan dan kerendahan hati. Nama Sutris akan selalu dikenang bukan hanya sebagai orang yang pernah membantu desanya, tetapi juga sebagai pelajaran bahwa kesucian sejati bukanlah merasa paling benar, melainkan tetap rendah hati dan ikhlas dalam setiap perbuatan.